Sudah bekerja keras? Ini alasan mengapa kamu sulit mendapatkan uang. Selamat datang di ruang afirmasi. Channel ini membimbingmu ke arah hidup yang penuh makna, berlimpah, dan kaya. Sebelum kita masuk ke poin pentingnya, aku mau kasih sedikit gambaran atau definisi dari uang. Apa sebenarnya uang itu? Atau apakah adakah sifat alami dari uang? Kita sama-sama mengetahui bahwa uang adalah alat pertukaran yang bisa kamu tukar dengan barang ataupun jasa. Jauh sebelum uang diciptakan, alat untuk pertukaran adalah sistem barter. Jika kamu memiliki seekor ayam, maka kamu bisa menukarkannya dengan nilai yang serupa, misalnya beras, jagung, atau gandum. Di sisi lain, sifat dari uang adalah berpindah tempat. Uang tidak akan memiliki pengaruh apapun jika hanya disimpan dalam brankas, lemari, ataupun itu. Uang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain agar fungsinya berjalan sesuai sifat alaminya. Selanjutnya, uang memiliki sifat kebahagiaan. Uang memberikan pancaran rasa bahagia kepada semua hal, termasuk manusia yang memilikinya. Oke, sekarang setidaknya kamu sudah mengetahui 3 definisi dari uang. Lalu apa dan bagaimana hubungannya agar manusia bisa dengan mudah memiliki uang dan memperoleh uang dengan mudah? Perhatikan sifat pertama dari uang, yaitu alat pertukaran. Sebagai manusia, kamu harus melakukan yang namanya pertukaran. Apa yang harus ditukar oleh seorang manusia? Jawabannya adalah energi. Ya, energi berupa tenaga, usaha, dan pemikiran. Namun jangan salah paham. Tenaga yang dimaksud di sini bukan tenaga yang besar. Kamu nggak harus kerja sampai bercucuran keringat untuk mendapatkan uang. Tukar tenaga kecil yang lebih produktif, seperti olahraga ringan, merapikan rumahmu, dan berjalan santai di sekitar rumah. Uang lebih suka pada orang-orang yang menukarkan energinya pada pemikiran, lewat ide, gagasan, dan opini tentang semua peluang. Orang yang kaya bukan orang yang bekerja sampai keluar keringat jagung. Tapi orang yang kaya dalam finansial dan keuangan adalah orang-orang yang bekerja dengan menukarkan energi pikirannya. Kamu percaya atau tidak? Ini terserah padamu. Uang itu memberikan kebahagiaan. Jadi orang-orang yang bahagia lebih mudah menarik dan menghasilkan banyak uang. Coba kamu perhatikan. Di saat tertekan, di saat gelisah, di saat pikiran dan perasaan lagi kacau, apakah uang akan datang padamu? Malah sebaliknya, semakin stres seseorang, maka ia akan lebih mudah menghabiskan uang. Dengan alasan healing lah, ngopi nyantai di kafe lah, atau ke klub malam, hanya untuk mencari hiburan. Jadi uang dulu atau bahagia dulu? Dari pernyataan yang barusan aku jelasin, kamu harus bahagia dulu, baru uang datang padamu. Lalu bagaimana kamu bisa bahagia sebelum memiliki uang? Ini menarik, sangat banyak yang bertanya terkait persoalan ini. Untuk menjadi bahagia, kamu bisa melakukan aktivitas yang kamu sukai. Kalau kamu suka memancing, kamu bisa pergi memancing. Kalau kamu suka bernyanyi, lakukanlah dengan bahagia. Uang itu bagaikan gunting kuku, semakin dicari semakin gak kelihatan dan gak ketemu. Tapi kalau kamu sudah lupa mencarinya, dia bakalan muncul di hadapanmu. Pembahasan soal uang ternyata semenarik ini, tak pernah habis untuk dibahas, dan ternyata bahas uang juga bisa bikin kita bahagia. Uang itu benda, sama seperti benda lainnya, bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dirasakan, dan setiap benda memiliki sifatnya masing-masing, dan ternyata sifat itu bisa dirasakan. Ada energinya, ada getarannya. Kalau sifatmu sudah selaras dengan sifat uang, maka kamu sudah pasti tahu apa yang terjadi. Uang akan datang menghampiri dirimu. Kamu harus sadar ada banyak air yang tersedia di sungai dekat rumahmu. Jika keran rumahmu mati dan gak berfungsi, kamu bisa mengambil air di sungai. Ia sangat melimpah dan gak pernah habis. Bahkan air selalu tersedia untukmu. Begitu juga uang. Ada banyak uang yang berkeliaran di luar sana, selalu ada untukmu dan selalu tersedia untukmu. Lalu mengapa uang susah sekali kamu dapatkan? Balik lagi ke poin tadi, apakah kamu sudah menukarkan energimu? Apakah kamu sudah bahagia? Sebelum uang mendatangimu, bahagiakan dulu dirimu, dan jika uang sudah datang padamu, kamu harus lebih bahagia. Kalau kamu sedang ada cicilan, bahagialah karena uang telah menolong tunggakanmu.
Kalau kamu harus bayar uang pendidikan anak, bahagialah uang selalu ada untukmu dan untuk anakmu, bukan malah sebaliknya. Kamu malah marah, kecewa, kesal ketika membayar tagihan dan kewajiban. Gimana uang juga nggak kesal sama kamu? Mulai saat ini ubah pola pikirmu tentang uang. Bersyukurlah karena Tuhan mengirimkan uang untukmu. Video ini gak bakalan panjang-panjang. Yang aku mau, sekarang waktunya kamu praktek. Ambil buku dan pena, tuliskan 10 rasa syukurmu tentang uang. Beri ucapan terima kasih pada uang yang telah kamu terima selama hidupmu. Kalau kamu kesulitan dalam menuliskannya, kamu bisa mendengarkan afirmasi tentang uang di video lain dalam channel ini. Terima kasih. Aku yakin setelah ini kamu bakalan dikejar-kejar uang.